Teman-teman semua yang saya kasihi, saya mengajarkan jalan spiritual, mengajarkan meditasi ini agar Anda memang menemukan kehidupan surgawi. Salah satu aspek dari kehidupan surgawi ini adalah hidup dengan badan yang sehat. Nah, saya membuktikan secara faktual kondisi saya sendiri pada saat ini itu jauh berbeda dengan kondisi 10 atau 13 tahun yang lalu. Ya. Walaupun sekarang saya menua secara usia fisik, tetapi jelas saya punya badan yang lebih sehat, badan yang lebih selaras, karena itu merupakan buah meditasi. Bagaimana prosesnya? Seperti yang tadi saya katakan ya. Jadi mulailah dengan betul-betul hidup di dalam keheningan. Hening itu bukan berarti mesti duduk sila, memejamkan mata ya. Bukan. Ini tentang bagaimana Anda secara konsisten merasakan, menikmati nafas, menyadari kasih di dalam nafas, menyadari keterhubungan dengan Tuhan yang nyata di dalam diri lewat nafas itu. Pikiran betul-betul mengarah kepada momen kekinian, membuat Anda tidak terjebak oleh pikiran liar, baik yang dia menjangkau masa depan maupun dia yang menjangkau masa lalu. Ya, membuat kita tidak lagi sibuk di dalam segala asumsi, termasuk asumsi nanti menciptakan ketakutan segala macam. Kita hening menikmati kebahagiaan yang nyata, yang sumbernya ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita hidup di dalam kebahagiaan itu, kita tidak akan menambah masalah akibat luka emosi. Dan saat yang bersamaan, kalau kita sudah kadung punya luka emosi, luka jiwa atau luka batin, itu bisa disembuhkan. Ya. Tadi ada yang bertanya soal bagaimana korelasinya antara meditasi dengan penyembuhan luka batin atau apa yang kita kenali sebagai inner child gitu ya, fenomena-fenomena yang itu mengganggu yang muncul di masa kecil kita. Kita sederhanakan. Ya. Salah satu aspek dari meditasi ini adalah menyembuhkan luka batin. Luka batin ini sekali lagi punya korelasi dengan sakit. Contoh, ya, ada orang yang tertekan karena dia berhadapan dengan orang yang sangat powerful, dipandang punya otoritas sekaligus otoriter. Ya, dia kesulitan mengungkapkan pendapatnya, dia merasa terintimidasi. Itu akan membuat cakra tenggorokannya terblok dan kelenjar tiroidnya akan mengalami degradasi. Ya, kalau itu berlangsung dalam jangka panjang, nanti situasi ekstrimnya adalah orang tersebut mengalami yang disebut sebagai kanker tiroid. Nah, sekarang begini, Anda sibuk dengan obsesi, selalu ingin mengejar cita-cita egoistik Anda, harus dapat. Ya, semua direncanakan dengan sangat rigid. Anda mengejar semuanya dengan semua yang Anda bisa. Sikap seperti ini itu akan mengacau kerja dari solar plexus dan akan memberikan tekanan kepada jantung Anda. Jantung Anda akan cenderung lemah, terdegradasi kualitasnya, dan Anda rentan mengalami yang disebut sebagai serangan jantung. Kalau jantung Anda tidak bekerja dengan baik, maka kerja distribusi darah dan oksigen itu juga akan berkurang. Otomatis itu akan mempengaruhi sistem yang lain, sistem saraf dan segala macam. Nah, maka kita harus menemukan cara agar kita tidak terjebak di dalam emosi destruktif. Dan kalau kita sudah kadung punya emosi destruktif, ada bekasnya di dalam diri kita, itu kemudian kita rilis, kita pulihkan. Bagaimana caranya? Kalau problemnya adalah Anda tertekan sama orang lain, punya dendam sama orang lain, sakit hati sama orang lain, mulailah dengan satu, menyadari peristiwa sepahit apapun itu adalah pelajaran bagi sang jiwa. Kalau sudah terjadi, dia tidak perlu disesali. Yang harus kita lakukan adalah berterima kasih karena momen itu sepahit apapun
itu punya pelajarannya sendiri, dan itu yang mengantarkan kita kepada titik ini di mana kita kemudian bisa belajar tentang spiritualitas. 2. Ya, setelah Anda menerima peristiwa itu, Anda maafkan diri Anda sendiri. Anda tidak perlu punya rasa sesal terhadap diri sendiri. Ya. Bahkan kalau Anda mengakui bahwa pada masa itu yang menyebabkan masalah itu adalah kebodohan Anda akui kebodohan itu tanpa perlu kemudian terjebak di dalam rasa sesal yang berkelanjutan. Ya, Anda maafkan diri Anda sendiri dengan tanpa syarat. Dan untuk membuat ini betul-betul bisa Anda hayati sederhana saja. Kenapa Anda tidak mengampuni diri Anda sendiri? Sementara Tuhan di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas itu selalu melimpahkan kasih dan pengampunannya dengan nyata. Kita harus menyadari itu saja, membuat itu betul-betul kita bisa rasakan. Ya. Nah, yang berikutnya, kalau Anda sudah bisa mengampuni diri Anda dengan tanpa syarat, menerima semua peristiwa itu sebagai wahana pembelajaran buat jiwa, mulailah dengan memaklumi tindakan orang lain dan mengampuni mereka dengan tanpa syarat. Pengampunan ini kegunaan utamanya adalah buat diri Anda sendiri. Jika ada orang di masa lalu pernah berbuat aniaya kepada Anda, dianggap berkhianat kepada Anda, melukai hati Anda dengan kata-katanya yang kasar, kalau Anda mau menemukan kebahagiaan sejati, yang harus Anda lakukan adalah memaafkan mereka semua. Memaklumi bahwa semua orang itu memang tidak bisa dikendalikan tindakannya oleh kita. Mereka bisa berbuat apa saja, termasuk berbuat keangkaran murkaan. Kalau kita mau selamat, biarlah kita memulainya dengan mengampuni itu semua. Melepaskan rasa sakit hati kita dengan pemaafan yang paripurna. Kalau kita bisa memaafkan, yang pertama kali dapat manfaat adalah diri kita sendiri. Kita melepas beban. Beban ini yang sebetulnya bisa menjadi benih penyakit di dalam badan kita. Kalau beban ini kita lepas, kita akan bisa terhubung dengan sumber kebahagiaan tanpa halangan. Kita akan bisa merasakan kebahagiaan yang lebih paripurna. Nah, apalagi kalau kemudian sembari memaafkan, kita juga memancarkan kasih kepada mereka yang pernah melukai kita. Sabda kita, doa kita itu pasti berguna, dan pertama-tama dia berguna bagi diri kita sendiri. Ya. Sekali lagi, menerima, memaklumi, mengasihi tanpa syarat adalah dasar dari penyembuhan luka jiwa. Penyembuhan luka jiwa adalah dasar dari penataan secara energi, dan itu akan berimbas kepada penyembuhan secara fisik. Jadi bagi Anda yang punya myom, ya, punya sakit-sakit lain yang terkait dengan emosi tadi, mulailah dengan menerima, memaklumi, dan memaafkan semuanya dengan murni dan tanpa syarat. Nah, nanti kita akan tahu bahwa luka jiwa ini ada di lapisan sadar, ada di lapisan bawah sadar, dan di lapisan tak sadar. Ada yang sudah merasa, oh semua sudah beres kok. Oh ternyata tidak, ternyata belum. Dia ada di dalam. Jadi selama ini dia tidak kita bereskan, tapi kita tekan, kita repres, sehingga dia masuk ke lapisan kesadaran yang tersembunyi. Nah, lewat meditasi ini semua kita bereskan. Karena jika dia tidak kita bereskan, dia akan muncul sewaktu-waktu, termasuk dia memberikan tanda keberadaannya lewat sakit yang kita alami. Ya. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau sekali lagi kaitannya dengan soal luka batin Anda, bereskan di dalam keheningan dengan mengakses kekuatan kasih yang paling murni. Nah, jika sakit Anda itu bermula dari rasa takut, rasa khawatir, begini ya. Rasa takut dan rasa khawatir ini muncul karena pikiran liar yang membuat asumsi-asumsi. Secara natural,
Ini akan bisa terpangkas kalau kita membawa pikiran kita lebih banyak masuk ke dalam keheningan, hanya menghayati sepenuhnya momen saat ini dan di sini. Kalau kita terus memperhatikan setiap tarikan dan hembusan nafas, yang ada adalah kebahagiaan dan kedamaian, karena kita merasakan kasih yang nyata saat ini dan di sini. Saat kita menikmati momen saat ini, tidak ada yang namanya ketakutan dan kekhawatiran. Itu satu. Yang kedua, Anda tantang saja ketakutan Anda sendiri. Ya, misalnya Anda takut kematian. Ya, Anda pertanyakan pada diri sendiri, kenapa takut mati? Memang ada masalah apa dengan mati? Emang kalau takut juga bisa menghindarkan dari kematian? Kan nggak bisa juga. Jadi hal-hal yang Anda takutkan ini, Anda harus rasionalisasi. Bahkan kalau perlu, Anda tarik gitu ya ke depan. Anda lihat risiko terburuk dari yang Anda takutkan itu apa. Kemudian Anda lihat, kalau risiko terburuk ini terjadi, sebetulnya Anda siap tidak menghadapinya. Sebetulnya risiko apapun juga, itu kita dimungkinkan siap menghadapinya. Nah, kalau kita sudah di dalam pikiran siap menghadapi risiko terburuk, terus apa yang ditakutkan? Kita hanya bisa mengatakan, supaya kita bebas dari rasa ketakutan, terjadilah apa yang mesti terjadi. Aku siap menghadapi semuanya. Aku siap menerima risiko dari apa yang aku lakukan. Aku pasrah sepenuhnya. Kata kunci kalau kita mau melampaui rasa takut dan khawatir adalah kepasrahan total. Pemberontakan, perlawanan, dan ilusi kita sendiri membuat kita terjebak di dalam ketakutan itu. Dan ketakutan itu membuat kita malah sakit. Kepasrahan menjadi dasar dari terhindarnya kita dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Justru ini menjadi pangkal sehat. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kemampuan hening akan membuat kita semakin terhubung pada diri sejati, dan secara natural kita akan dibebaskan dari segala ilusi. Ilusi ini yang juga punya kaitan dengan rasa takut dan khawatir yang tidak rasional tadi. Nah, semakin sirna segala ilusi itu, kita semakin masuk di dalam kehidupan berdasarkan kebenaran yang sejati. Kebenaran sejati itu akan berbuah kebahagiaan dan kedamaian. Itulah kehidupan surgawi yang bisa dipetik oleh siapapun yang mau masuk ke dalam dirinya, terhubung dengan diri sejatinya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, selanjutnya saya juga perlu mengatakan bahwa sakit ini ada yang punya kaitan dengan karma buruk kita. Karma buruk ini jangan dibayangkan hanya terkait dengan kejahatan-kejahatan besar seperti membunuh orang atau apapun yang semacam itu, tidak. Karma buruk ini adalah segala hal yang itu dijalankan tidak selaras dengan hukum kasih, tidak patuh kepada diri sejati kita. Segala pikiran yang tidak dilandasi kasih, segala kata yang tidak dilandasi kasih, segala tindakan yang tidak dilandasi kasih, yang itu tidak mengikuti dengan setia tuntunan dari diri sejati, itu akan menciptakan karma buruk. Karma buruk itu akan terekam di dalam tubuh halus kita. Dan itu kalau semakin bertumpuk, nodanya semakin tebal, itu akan memblok sistem energi kita. Memblok cakra, memblok meridian, itu pada akhirnya akan menciptakan sakit secara fisik. Nah, sakit itu pada akhirnya itu akan mengurai blocking-blocking tadi. Sehingga dikatakan bahwa sakit itu sebetulnya adalah salah satu mekanisme penebusan dosa. Tentu saja tidak semua orang sakit gara-gara ini, tapi sebagian sakit itu memang berawal dari dosa. Ada orang yang sakit karena dia harus menebus dosanya sendiri. Ya, ini sudut pandang spiritualitas. Jadi nanti kita harus cari juga apa akar sakit gitu ya, secara akurat. Jika kita memang tahu bahwa sakit ini punya korelasi dengan dosa yang kita lakukan, dengan karma buruk kita yang banyak, maka solusinya orang yang bersangkutan harus betul-betul masuk kepada keheningan untuk memurnikan jiwa raga dari segala karma buruk. Ya. Kita harus menjalankan meditasi api suci yang dimulai dengan menyadari kemungkinan kita untuk berbuat salah. Menyadari bahwa kita bisa saja
tidak dalam kesadaran penuh ketika berpikir, berkata, dan bertindak, dan itu membuat orang lain dirugikan atau terluka. Yang kita lakukan kemudian adalah meminta maaf, meminta pengampunan dengan sungguh-sungguh, memancarkan kasih murni pada siapapun yang pernah dirugikan atau dilukai oleh kita dengan sengaja maupun tidak sengaja, menyabdakan agar mereka menemukan jalan kebahagiaan. Nah, termasuk kalau kemudian kita melukai tanah ini, melukai air, melukai bumi, itu juga yang kita lakukan. Kita meminta maaf. Ya, jadi dosa itu kita bisa kurangi. Kita bisa bersihkan diri kita dan segala jejak dosa itu dengan keheningan yang absolut. Dengan menyalakan api suci ilahi di badan kita sehingga api suci itu membakar segala jejak karma. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, atas dasar inilah kemudian kalau Anda sakit, sifat atau sikap yang paling tepat adalah tidak buru-buru pengen sembuh. Jangan memaksakan sembuh seiring dengan kemauan egoistik Anda. Yang harus Anda lakukan adalah mempelajari semuanya sehingga menemukan pesan di balik sakit ini apa. Terus mengupayakan kesembuhan dengan membereskan akar-akarnya, ya, kemudian memperbaiki kondisi kimiawi tubuh dengan memasukkan herbal atau jamu-jamuan yang tepat. Pasrah, biarkan sakit itu kemudian disembuhkan secara natural. Karena selama Anda kemudian menjalani proses ini, ya, ketika Anda kemudian memulihkan diri dengan jalan yang tepat dengan kepasrahan total, itu juga menjadi momentum bagaimana dosa-dosa Anda dihapuskan. Karma buruk Anda disirnakan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada juga sakit yang itu merupakan risiko pekerjaan, ya. Nah, termasuk kalau kita menjadi kesatria cahaya, sangat niscaya kita kemudian mengalami sakit karena serangan-serangan metafisik, ya. Saya pribadi sering mengalami itu, ya. Dan itu hal yang lumrah. Dan dengan kepasrahan total kita pasti bisa memulihkannya. Teman-teman yang saya asuh dan bekerja bersama saya, yang punya ketepanggilan menjalankan misi agung ini, tentu saja juga pernah mengalami hal yang serupa. Tiba-tiba demam, tiba-tiba sakit kepala, tiba-tiba batuk gak jelas. Ternyata ini serangan metafisika yang hendak membuat kita berhenti dari perjuangan ini. Nah, buat yang mengalami seperti ini, yang harus dilakukan adalah tetap berterima kasih, bersyukur, diberi sebuah momentum untuk semakin naik kelas, semakin memurnikan jiwa raga. Dan ya tinggal betul-betul jiwa raga dimurnikan kembali, diselaraskan kembali, maka kesembuhan pasti terjadi.